pembelajaran IPS MISD. Selamat menonton. SDN 1 Tanjung Sari ini merupakan lembaga pendidikan yang terletak di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Kami dengan anggota kelompok 4 orang berangkat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, sampai sana kami disambut dengan sangat baik oleh Bapak Kepala Sekolah dan para guru di SDN 1 Tanjung Sari. Nah, berikut hasil wawancara dari kelompok kami. Saya Umurotifati Sayyidina, saya Sylvian Aziza. Saya Nani Istia. Ini dari kelas beserta jurusan PGRI semester 5 kelas D. Izin untuk mewawancara Ibu mengenai pembelajaran IPS. Izin bertanya nanti Ibu silakan. Begini Bu, kira-kira ketika sebelum pembelajaran dimulai, apa yang Ibu siapkan? Yang disiapkan RPP, Mbak. Itu kan di RPP itu kan ada pembelajaran dan sebagainya, materi-materi dan sebagainya yang harus disiapkan. Terus nanti buku-buku penghubung juga disiapkan. Terus biasanya kita juga mencari atau mendownload dari beberapa referensi, misalnya dari buku lain dan sebagainya gitu. Lalu ketika pembelajaran IPS tadi yang ada dalam tematik, apakah Ibu selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari para siswa? Tergantung dengan judulnya, materinya itu apa. Nanti kalau materinya tentang kehidupan sehari-hari dan sebagainya, nanti baru dikaitkan. Kalau tidak ya tidak. Jadi tergantung tentang materinya itu apa. Ya. Untuk metode yang digunakan saat pembelajaran apa? Macam-macam Mbak. Macam-macam metodenya, nanti bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan nanti bisa menggunakan alat-alat atau yang kita pakai sehari-hari. Terus kita gunakan misalnya kalau tentang alam dan sebagainya, kita bisa menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan alam dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau benda konkret itu juga masih biasanya digunakan di sini. Tetap digunakan. Iya. Itu Bu, apakah dalam pembelajaran IPS ini menggunakan media pembelajaran di SDN 1 Tanjung Sari? Iya, menggunakan media pembelajaran Mbak. Karena kalau tidak menggunakan media pembelajaran, anak kan sulit untuk memahami materi yang akan disampaikan guru. Berarti ini medianya dibuat sendiri oleh guru berarti? Ya, medianya dibuat sendiri oleh guru. Nanti kita melihat dari RPP. Di situ kan di RPP kan sudah ada media apa-apa gitu ya. Kita nanti tinggal menambahi gitu. Kira-kira itu adakah perbedaan Bu jika tidak menggunakan media dengan menggunakan media pada pembelajaran IPS ini? Ada perbedaan. Kalau tidak menggunakan media itu anak tidak akan tertarik. Tapi kalau menggunakan media itu anak lebih tertarik. Dan untuk materi itu dia semakin semangat untuk belajar seperti itu. Pastinya semakin tumbuh ya. Iya. Mungkin ada hambatan ketika pembelajaran IPS tadi? Maksudnya waktu luring atau waktu Ya mungkin daring? bisa daring sama luring. Ya, kalau daring itu hambatannya biasanya anak itu kurang sinyal gitu ya, biasanya pulsanya habis dan sebagainya. Kalau tidak gitu lampu mati, walaupun menggunakan HP gitu ya, biasanya kan baterainya habis dan sebagainya itu. Kalau luring tergantung ke anaknya. Kalau anaknya tidak konsentrasi ya sulit untuk menerima pelajaran. Kadang lupa tidak membawa alat-alat yang disediakan yang sudah dibilangkan sama gurunya itu, kadang lupa tidak dibawa karena persiapan waktu mau ke sekolah itu dia benar-benar kurang siap gitu. Kalau dari ini menggunakan media apa Ibu dalam pembelajaran IPS itu?
tergantung materinya. Nanti kalau materinya tentang alam, kita menggunakan tentang alam dan sebagainya. Misalnya materinya tergantung kok kita lihat materinya. Apa kayak video-video YouTube gitu Bu? Atau Ya, bagaimana? bisa. Nanti kalau misalnya itu kita ambil dari, kita membuat sendiri video. Biasanya Video video. pembelajaran seperti Ya, itu. kita materinya apa, terus kita membuat video, terus kita sharekan ke anak-anak itu untuk pembelajaran yang di rumah. Melalui Jadi yang WhatsApp gitu. pembelajaran luring gitu. Nanti kita berikan anak ya lewat WA bisa, lewat GC juga bisa. Nanti anak-anak bisa melihat di situ, terus besoknya kita jelaskan kalau waktu online. Kan di sini kan sehari luring, sehari online. Berarti nggak setiap hari ya? Enggak. Gantian gitu nih Bu. Iya, karena aturannya seperti itu. Kalau PAS ini gimana? PAS ini luring, semua luring. Ya, sehari. Kalau misalnya kalau PAS ini kan untuk kelas tinggi itu harinya kan Selasa, Kamis, sama Sabtu. Nanti untuk hari Senin gitu kita menggunakan daring. Ya, tapi untuk PAS-nya tetap luring. Daringnya itu penyampaian materi untuk besok. Seperti itu. Tadi kan banyak hambatan-hambatan ya Bu. Nah ini caranya Ibu untuk mengatasinya gimana nih? Ya, misalnya kalau anak itu hambatannya waktu daring dia tidak bisa mengikuti pembelajaran karena listrik mati gitu ya. Nanti kita suruh dia gabung kepada temannya yang maksudnya yang baterainya itu masih full. Terus kalau misalnya pulsanya dia itu habis, kita suruh untuk berkelompok. Nanti kita buatkan beberapa kelompok yang benar-benar aktif, biasanya nanti yang tidak aktif gabung di situ. Biasanya seperti itu, ya. Nanti biasanya kan pakai HP-nya ditaruh satu gitu di sini, nanti teman-temannya di sampingnya semua. Jadi kan semua ikut. Iya. Terus kalau tugas-tugasnya biasanya diambil dulu di sekolah. Karena kalau tidak diambil di sekolah, biasanya kalau kita menggunakan Zoom gitu ya. Soalnya kan kita share di Zoom itu biasanya kalau HP-nya kurang mensupport itu kan tidak kelihatan kan. Jadi untuk soal-soalnya kita selain kita share di Zoom, kita share di WA atau nanti kita fotokopi terus anak-anaknya mengambil di sekolahan. Terus setelah itu pulang. Jadi pakai WA, Google Classroom, pakai Iya. Zoom juga. Iya. Untuk semua Edmodo juga iya. pakai Edmodo juga. Iya. Untuk anak SD itu enggak ada kendalanya Bu kalau lewat Edmodo itu. Bisa. Kan kita sudah mengajarinya dari kelas 4 kemarin ya. Jadi anak lama-lama seperti kayak Zoom itu kalau belum pernah kan juga sulit. Iya. Tapi kalau sudah terbiasa kan enak. Jadi itu Kayak untuk GC itu kan juga gitu. Buka biasanya kan bingung harus dimasukkan apa gitu. Biasanya atas bantuan orang tua gitu. Iya. kalau Edmodo tadi untuk kelas tinggi atau juga buat kelas Kalau rendah? kalau untuk saat ini sementara di kelas 5 sama kelas 6 kalau tidak salah. Kelas tinggi berarti nanti. Nanti kalau anak yang kesulitan, orang tuanya juga tidak bisa, anaknya membawa HP di sekolah nanti diajari sama gurunya. Itu solusinya ya Seperti itu. Bu. Solusinya. Tadi kalau solusinya saat yang luring tadi Bu, kan ada kalau beberapa siswa yang tidak bawa misalnya buku, tugas dan sebagainya, itu mengatasinya itu bagaimana? Kalau mengatasinya nanti kita meminjaminya. Kalau di sekolah kan banyak buku-buku, kalau misalnya menggunakan buku paket gitu ya, nanti dipinjami pakai buku paket itu, ataupun nanti gabung dengan temannya asal tetap masih menjaga jarak. Ada sanksi tidak Bu kalau agar anak itu jera gitu kan? Ya, biasanya ada sanksi yaitu mengerjakan tugas-tugas. Guru memberikan tambahan, ya memberikan tambahan supaya anaknya nanti tidak mengulang. Tapi untuk tugasnya kan tugas yang mendidik supaya anaknya kan lebih pandai seperti itu. Terus biasanya kan di kelas itu ramai tuh Bu, gaduh. Nah itu bagaimana guru mengondisikan kelas tersebut?
Ya, alhamdulillah untuk kelas 5 itu anaknya kan sudah dewasa-dewasa ya Mbak. Usianya juga sudah termasuk matang gitu ya. Jadi untuk ramai itu jarang. Kalau misalnya ada seperti itu, cara guru yaitu kalau saya sendiri ya nanti ditanya beberapa soal gitu ya, langsung secara lisan anak pasti akan diam karena dia berpikir jawaban saya nanti benar apa tidak, biasanya gitu. Tapi kalau guru nanti teriak-teriak atau memarahi, anak malah tetap ramai. Jadi kalau ditanya itu pasti langsung diam. gitu ya berarti. Iya, ditanya soal gitu yang berkaitan dengan waktu pembelajaran hari itu. Nggih, sampun nonton mawon Bu, terima kasih atas sama-sama. waktunya. Nggih, mohon maaf juga mengganggu waktunya panjenengan. Nggih. Terima kasih atas kedatangannya, semoga sukses. Amin. Ya, kegiatannya juga berjalan dengan lancar, segera lulus Amin. dan wisuda. Amin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.